the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. Kali ini saya akan menilai puisi dari unsur intrinsiknya. Dan puisi yang akan kita kaji adalah dengan judul Puisi Kupu Malam dan Biniku karya Chairil Anwar. Dan kita masuk kepada yang pertama, yakni tema mayor. Tema mayor dari puisi ini menceritakan tentang kisah percintaan tokoh aku dan keraguannya terhadap kesetiaan istrinya. Selanjutnya tema minor. Tema minor dari puisi ini mengenai pekerjaan dan pandangan orang-orang terhadap kupu-kupu malam. Yang ketiga, amanat tersurat. Amanatnya, tidak semua orang bisa menjadi setia. Bahkan hubungan yang sudah 7 tahun pun belum tentu baik-baik saja. Maka dari itu kita berikan masing-masing 1 poin untuk tema mayor, tema minor, dan amanat tersurat. Selanjutnya kita akan menilai amanat tersirat. Sebagaimana pandangan orang lain terhadap kupu-kupu malam, hal ini digambarkan oleh tokoh aku yang mulai merasa ragu atas kesetiaan istrinya setelah berselisih di jalan dengan kupu-kupu malam. Hal itu menunjukkan bahwa tokoh aku memandang negatif kupu-kupu malam ini. Oleh karena itu, jadilah wanita yang baik. Selanjutnya kita akan menilai pola larik, yang mana pola larik ini dalam setiap lariknya biasanya terdiri dari 8-12 suku kata dan dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Jika dihitung, hanya terdapat 4 poin dari puisi tersebut yang memenuhi syarat dari pola larik. Selanjutnya pola bait. Sebagaimana biasanya dalam puisi terdapat 4 atau lebih bait. Sedangkan pada gambar yang dapat dilihat berikut tidak ada yang memenuhi unsur tersebut. Oleh karena itu kita beri nilai 0. Yang ketujuh, pola rima. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya terdapat 3 baris yang menggunakan rima a a a a. Oleh karena itu kita beri poin 3. Selanjutnya diksi atau pemilihan kata. Yang pertama, penggunaan diksi leksikal polisemi. Leksikal polisemi artinya memiliki lebih dari 1 arti. Dan hal ini terdapat pada kata-kata kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam memiliki lebih dari 1 arti dan dapat dilihat pada kalimat yang pertama, kupu-kupu malam ini tampak indah saat hinggap di bunga mawar itu. Dan kalimat yang kedua, beliau merupakan pekerja seperti kupu-kupu malam. Selanjutnya, penggunaan makna konotasi dari kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam di sini artinya merupakan pekerja seks komersial. Makna konotasi yang kedua terdapat pada kata lautan. Lautan di sini memiliki arti kehidupan. Selanjutnya penggunaan citra penglihatan dan citra gerakan. Hal ini dapat dilihat pada tulisan ku percepat langkah tak noleh ke belakang. Dan yang terakhir penggunaan citra visual dan penglihatan. Hal ini dapat dilihat pada tulisan ngeri ini luka-luka terbuka sekali lagi terpandang barah ternganga. Maka dari itu penilaian pada diksi mendapat 5 poin. Dan untuk keseluruhan poin dari puisi Kupu Malam dan Biniku ini mendapatkan 16 poin. Selanjutnya saya akan membuat puisi sendiri lalu menilainya. Dan puisi saya kali ini berjudul Langit Malam. Penilaian yang pertama adalah tema mayor. Tema mayor dari puisi saya kali ini menggambarkan keadaan langit di malam hari. Yang kedua, tema minor. Tema minor dari puisi saya kali ini menggambarkan kehidupan manusia yang terkadang
terasa gelap, gulita, dan terkadang cerah ceria. Penilaian yang ketiga, amanat tersurat, yakni dalam hidup pasti ada hal senang dan sedihnya. Maka dari itu, tetaplah jalani kehidupanmu. Yang keempat, amanat tersirat, yakni meskipun manusia dalam titik terendah dan merasa kesepian, Tuhan tidak akan pernah membiarkannya sendirian. Sebagaimana langit yang tampak gelap, namun ia dihiasi oleh bintang dan bulan. Begitu juga dengan manusia, ketika kita sedang merasa terpuruk atau merasa kesepian, tentu saja Tuhan akan selalu mendampingi kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara mengirimkan orang baik atau dapat disebut dengan teman yang siap membantu dan mendengarkan keluh kesah kita. Selanjutnya, pola larik. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, pola larik ini biasanya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maka dari itu, dalam puisi saya terdapat 7 larik yang memenuhi syarat. Dan yang keenam, pola bait. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, pola bait ini biasanya dalam satu baitnya terdiri 4 sampai 5 baris. Maka dari itu dalam puisi saya hanya terdapat 2 yang memenuhi syarat. Selanjutnya, pola rima. Dan di dalam puisi saya ini hanya satu bait saja yang menggunakan rima, yakni rima a. Dan penilaian terakhir yakni diksi atau pemilihan kata. Dalam puisi saya ini terdapat konotasi 2 sahabat, yang mana biasanya sahabat itu digambarkan dengan manusia. Namun pada puisi saya ini 2 sahabat itu merujuk kepada bulan dan bintang. Selanjutnya, konotasi si bulat dan si bentuk segi 5. Pada hal ini saya juga merujuk kepada bulan dan bintang. Selanjutnya, konotasi seperti roda. Maknanya di sini kehidupan manusia selalu berputar, tidak selalu senang dan tidak selalu sedih. Pasti ada titik balik dan titik tertinggi dari manusia itu. Selanjutnya, penggunaan citraan. Dalam puisi saya ini menggunakan citraan penglihatan, yakni pada kata kulihat dan kuperhatikan. Maka dari itu, secara keseluruhan, puisi yang saya buat mendapatkan poin 19.